Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Yang membedakan cepat dan tidaknya sesuatu yang sudah kita create menjadi kenyataan itu variabel apa saja, Pak Niko? Ya, ikuti prosesnya. Oke. Ya, kemudian menghapus rasa-rasa yang nggak enak tadi. Oke. Jadi kemarahan, Termasuk kebencian. belief-belief negatif. Ya, program-program yang lama yang ditanamkan tadi loh. Itu dihapus dulu, kosongkan dulu. Maka ada istilah apa? Lapang hati, lapang rezeki. Lapangkan hatimu dulu. Ya, sampah-sampah dibersihkan dulu. Kalau sampahnya udah bersih, otomatis rezeki itu udah masuk. Gitu. Maka dalam ini lebih penting. Ya, jagat alit, jagat ageng. Kalau jagat agengmu itu kacau balau, jagat alitnya. Jadi ketika jagat alit udah benar, jagat agengnya pasti benar nanti. Kalau mikrokosmenya udah benar, makrokosmenya nanti benar. Iya, oke. Nah, seringkali banyak orang terpengaruh dengan apa yang di luar. Makanya ada satu pengajaran ya. Kalau kamu berdoa, kalau kamu menghadap Tuhan, ampuni dulu kesalahan saudara-saudaramu. Artinya apa? Nggak ada kotoran, nggak ada sampah dalam hatimu. Iya. Bersihkan sampah-sampah itu. Semakin cepat membersihkan sampah itu, sesuatu yang baru akan segera masuk. Tapi kalau di hatinya masih penuh dengan sampah, yang baru akan masuk. Hatimu penuh. Menabur sebagai pintu pembuka rezeki. Nah, terus menabur pasti menuai tadi kan. Nah, kemudian setelah menabur, terus melakukan tadi, kemudian merubah pola doa, Mas Indra. Mengubah pola doa. Pola doa. Gimana tuh, Pak Niko? Nah, jadi yang datang ke pasar itu kan orang-orang yang susah ya. Iya. Dan mereka tuh udah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa nggak ada perubahan kan itu? Nggak ada jawaban. Ternyata ada yang salah di sini. Contoh ya, contoh ini. Nah, ada orang dari Solo, rumahnya mau di Citabang 1,7 miliar waktu itu. Dia cerita, Pak, saya ini semakin terpuruk, Pak. Padahal saya ini udah melakukan doa. Doanya udah panjang, Pak. Jadi hampir 3 jam gitu kalau doa. Loh, saya penasaran, loh doamu udah panjang, kenapa kok kehidupannya semakin terpuruk? Saya penasaran. Iya. Doanya apa, Bu, itu, Bu? Gitu loh. Nah, maaf saya tidak menyinggung. Ya. Dia katakan, Pak, saya dapat amalan dari guru saya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu amalannya apa, Bu? Suruh mengucapkan astagfirullah sama subhanallah sekian ribu kali, yang artinya kurang lebih Tuhan ampuni saya dan Maha Suci Allah. Nah, saya kan jadi kaget. Bu, butuhmu apa toh? Ya uang tuh, Pak Niko. Kan butuhmu uang. Kenapa yang kamu minta ampunan? Kan nggak nyambung ini. Iya. Maka doa yang saya ajarkan, karena tadi banyak orang datang dengan segala keterpurukan tadi, kemudian saya rubah doa itu ya. Tidak ada kata meminta doanya. Tidak ada kata meminta. Ya, jadi doa yang apalagi memaksa gitu ya. Apalagi memaksa, menjerit-jerit gitu kan. Iya. Kemudian doanya jam 3 pagi keluar rumah. Ya. Kenapa jam 3 pagi? Di jam 3 pagi itu secara metafisika gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Ya, keluar rumah yang bisa tembus langit. Kemudian doanya ya, sahabat semuanya, tidak ada kata meminta, dimulai dari Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini banyak orang menganggap rezeki itu hanya dari satu sumber saja. Iya. Ya. Kemudian Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku.
Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Iya. Berarti kerannya banyak, nggak hanya satu. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari satu sumber saja. Ini ibaratnya apa? Sendang kecil airnya butek, tapi dipakai rebutan banyak orang. Maka banyak orang karena mengakses sumber yang terduga terbatas tadi, diingat-ingat ya, yang terduga itu pasti terbatas. Semua yang terduga pasti terbatas. Nah, banyak orang mengakses sumber yang terduga tadi, yang terbatas tadi. Makanya banyak orang apa? Jegal-jegalan, sikut-sikutan, tendang-tendangan, bahkan paten-patenan. Karena mengakses sumber yang terbatas. Sementara Tuhan punya samudera kelimpahan yang tidak terbatas, itulah sumber yang tidak terduga. Tapi banyak orang tidak akses ke sana. Maka tadi keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar, rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu porsinya jauh lebih besar daripada yang terduga. Tapi jarang sekali orang akses. Nah, kemudian bagi yang punya hutang, ya, kata-kata berikutnya adalah hutang diganti dengan kebaikan. Karena apapun dulu orang yang menghutangi kita itu orang baik. Tapi selama ini kalau kita nggak bisa bayar, kita anggap musuh. Nah, maka dirubah, ya Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Dan bagi orang yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, ya, doanya begini. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru. Nah, jadi ingat-ingat ya, semesta berkelimpahan, semesta menyediakan yang berlimpah-limpah. Tidak pernah habis, Bapak sekalian, tidak pernah habis. Nah, maka jadilah bagian dari semesta tadi. Jadilah saluran bagi banyak orang. Kemudian doa banyak orang itu meminta. Ingat, meminta itu energi kemiskinan. Merintih, meminta, menjerit, penderitaan. Tadi apa? Pancarannya berarti apa? Miskin, menderita. Susah kan itu kan. Maka kami punya pola doa yang berbeda. Ya, saya ajarkan tadi, ya, dan ternyata merubah kehidupan banyak orang, Mas Indra. Banyak keajaiban terjadi. Hidup itu sebisa mungkin harus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat Ya. itu, ini soal ini ya, matematika Tuhan atau Ya, ekonomi Tuhan ekonomi ya. Tuhan. Nah, selama ini kan kita ini diajari ekonomi terbatas, rumus-rumus terbatas. Masih ingat waktu kecil dulu kita diajari apa? Rumus matematika. Pipo londo, ping poro lan sudo. Kan ada rumus lain, tapi nggak pernah disinggung. Apa? Kuadrat. Kuadrat bicara apa? Pelipat gandaan. Melipat gandakan. Iya. Oke. Tapi selama ini kita terbatas dengan rumus-rumus yang tadi diajarkan tadi. Keterbatasan. Satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logikamu. Iya. Oke. Nah, banyak orang udah masang limit dalam hidupnya. Jadi satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logika. Maka jebol limit itu karena semesta tidak pernah kekurangan bahan.